Lisma, selamat siang. Selamat siang Bu Sri. Saya mau minta waktunya sebentar ini Bu, apakah Ibu tidak sibuk? Tidak, boleh Bu. Boleh. Oke. Kita di sini aja Bu ya, bincang-bincang sedikit. Ada yang mau saya curhatkan dengan Ibu pada siang hari ini. Silahkan. Oke. Begini Bu, saya sekarang ini agak merasa ada sesuatu yang jadi beban pikiran bagi saya. Yang pertama, pembelajaran saya saat ini terasa siswanya kurang aktif ini Bu. Tidak semua siswa aktif dalam belajar. Saya sudah berupaya tapi masih ada 50% siswa yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, karena mereka tidak aktif, tentu ujung-ujungnya nilai mereka pada asesmen sumatifnya hanya beberapa orang yang memperoleh nilai di atas 7. Dan ketika saya berikan mereka tugas Bu, juga tidak seluruh siswa mengerjakan, hanya lebih kurang 50% anak yang mengerjakan tugas. Jadi saya merasa bingung ini Bu, bagaimana lagi upaya saya ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran saya. Gitu Bu, jadi saya tadi menangkap dari penjelasan Ibu nilai anak tidak tuntas, kurang aktif, jadi pengen mencari solusi itu ya Bu perbincangan kita hari ini. Iya, saya ingin diskusi. Gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, menurut Ibu anak-anak tidak aktif itu apa penyebabnya Bu? Kalau menurut saya kemungkinan mereka tidak aktif di dalam pembelajaran. Yang pertama, kemungkinan pembelajaran saya kurang menarik bagi mereka. Kurang menarik. Mungkin saja faktor dari metode yang saya gunakan dan media yang saya gunakan. Lalu teknik saya mungkin membagi tugas mereka di dalam kelompok juga belum pas, sehingga ada dari mereka yang tidak tahu apa yang akan dikerjakan gitu dalam pembelajaran. Jadi kalau saya mengenai metode ini Bu Sri, metode yang Ibu gunakan tadi kan sudah sebagian sudah menggunakan media juga ya Bu ya. Kemudian yang ingin saya ketahui lebih lanjut nih Bu, kira-kira dari metode dan media yang digunakan tadi, ke depannya apa langkah yang dapat dilakukan supaya meningkat aktivitas anak yang nanti berujung kepada peningkatan nilainya? Kalau menurut saya kemungkinan nanti saya akan mencobakan pembelajaran berkelompok gitu Bu, supaya nanti semua siswa itu terlibat secara aktif. Kalau saya masih menggunakan metode yang kemarin, lebih banyak ceramahnya daripada siswa bekerja, itu mungkin yang menyebabkan mereka tidak menarik lagi pembelajaran saya, tidak aktif semuanya Bu. Belum berpusat kepada peserta didik menurut saya. Ya, berarti kalau yang kemarin sudah masih teacher center, sekarang kita alihkan kepada student center gitu ya. Betul. Terkait ini lagi Bu Sri, kita sekarang sudah pembelajaran mendalam ya Bu ya. Kalau menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran anak untuk mendukung peningkatan hasilnya dari pembelajaran mendalam, apa yang bisa dilakukan? Kemungkinan nanti saya akan mencoba memberikan pengalaman yang dimulai dengan memahami, lalu kita ajak mereka mengaplikasi dan merefleksi supaya pemahaman mereka lebih meningkat terhadap materi dan bisa mereka nanti mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Betul sekali Bu, kalau kita pengen bisa diterapkan, otomatis anak-anak itu juga lebih antusias gitu ya Bu ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan Bu Sri tadi langkah-langkah Ibu untuk menangani permasalahan tadi, efektivitas anak kurang meningkat, kemudian juga nilai tidak meningkat. Itu apa langkah-langkah yang kita lakukan pertama Bu Sri? Yang pertama tentu saya akan mencoba memperbaiki metode pembelajaran saya, mengurangi metode ceramah, lebih banyak bekerja kelompok sehingga lebih berpusat pada peserta didik. Tentu dengan harapan nanti pada tahapan pembelajaran mendalamnya saya akan lebih menekankan mereka atau memberikan LKPD yang lebih interaktif lagi, yang membuat mereka lebih mudah dalam proses memahami materi. Lalu nanti pada tahap aplikasi saya akan mencoba juga metode PJBL, supaya mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka peroleh. Lalu nanti saya akan berikan kesempatan mereka juga untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil kerja teman-teman. Kalau itu sudah bisa dilakukan, insya Allah ya Bu ya, semoga meningkat lagi ya Bu ya. Oke. Jadi ini Bu Sri tadi hanya beberapa anak yang tuntas gitu kan, baru 50%. Kedepannya pengen target Ibu itu anak-anak kita tuh berapa persen peningkatannya Bu? Tentu kita berharap nanti 90% anak ini tuntas nanti Bu, paling kurangnya ya minimal. Kalau tentu harapan terbesar kita tentu 100%, tapi itu kan mustahil juga gitu ya. Paling tidak 90% anak memperoleh nilai yang tuntas. Yang penting kita sudah usaha gitu ya Bu. Bu.
Oke Bu Sri, jadi mungkin terakhir nih Bu Sri, untuk apa kita gimana menurut Bu Sri? Peningkatan supaya semua permasalahan tadi bisa diatasi, apa langkah atau yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita? Tentu saya akan berupaya lagi untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar lagi, memperdalam ilmu saya lagi tentang pembelajaran mendalam, lalu tentang pembelajaran berbasis proyek gitu, supaya peran saya sebagai guru tidak lagi hanya mengajar, namun berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Bagus Bu Sri, semoga kedepannya kita bisa mendapatkan materi pendalaman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita Bu Sri ya. Oke Bu Sri, Terima jadi- kasih Bu Risma sama-sama. sudah membantu saya memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Baik, semoga kedepannya kita bisa terus sharing ya Bu ya, Iya, supaya peningkatan pembelajaran lebih baik. Iya, Oke, insya Bu. Allah. Terima kasih Bu Risma Sama-sama atas Bu. waktunya. Iya, Ya.